Pertandingan Liga Champions tentukan nasib AC Milan di Piala Dunia Klub 2025. Piala Dunia Klub 2025 sudah akan memakai format 32 tim. Ajang itu akan dimainkan di Amerika Serikat dari Juni sampai Juli mendatang. Nantinya 32 tim yang akan berpartisipasi ini akan dibagi menjadi 4 grup yang berisikan 8 klub, yang mana tim dengan 2 posisi tertinggi akan lolos ke babak 16 besar. Turnamen ini disebut akan memakai format setiap 4 tahun sekali, seperti Piala Dunia. Tim dari Eropa akan mendapat jatah 12 lot dengan 4 pemenang Liga Champions terakhir. Sekadar informasi, setiap negara hanya boleh mengirim maksimal 2 klub saja, sehingga Inggris sudah tak bisa mengirim klub lagi, mengingat Chelsea dan Manchester City adalah kampiun Liga Champions 2020-21 dan 2022-23. Real Madrid juga sudah dipastikan akan tampil, mengingat mereka adalah juara UCL 2021-22, sehingga 8 tim tersisa dari Eropa akan ditentukan berdasarkan ranking. Sehingga Liga Italia tentu berhak mengirim 2 wakilnya ke Piala Dunia Klub 2025 ke depan, yang mana posisi Inter Milan disebut sudah terjamin aman menurut Sempre Milan. Hal ini berarti 1 slot tersisa nantinya akan diperebutkan oleh Juventus, AC Milan, dan Napoli untuk menemani Nerazzurri di Piala Dunia Klub 2025 mendatang. Lantas, berapa poin yang dibutuhkan AC Milan untuk bisa menemani rival kotanya Inter Milan untuk unjuk gigi di Piala Dunia Klub 2025? FIFA sebetulnya belum secara ofisial mengonfirmasi mengenai ranking, tetapi ada laporan yang dapat dipercaya yang mengklaim bahwa hasil dari hasil Liga Champions dalam 4 tahun terakhir akan menjadi bahan pertimbangan. Meskipun Juventus tidak mengikuti kompetisi Eropa musim 2023-24, Bianconeri tetap masih lebih diunggulkan menemani Inter Milan di Piala Dunia antar klub 2025 ketimbang AC Milan dan Napoli. Diukur dari ranking proyeksi, Juventus sudah mengumpulkan 47 poin, sedangkan Rossoneri baru 37 angka dan Partenopei baru 33 poin. Jika pasukan Stefano Pioli mau tampil di Piala Dunia Klub 2025 mendatang, tentu ada syarat yang harus dipenuhi, yang mana Liga Champions 2023-24 sungguh penting bagi tim merah hitam. Ya, dengan memenangi 2 laga tersisa di fase grup Liga Champions 2023-24, AC Milan disebut akan melangkahi Juventus. Alternatifnya, lolos ke babak sistem gugur dan memenangi laga tersebut tentu akan menambah poin mereka. Dengan demikian, Olivier Giroud untuk amannya harus menang dari Borussia Dortmund dan Newcastle United, serta memastikan diri lolos ke babak 16 besar agar kans mereka dapat tempat di Piala Dunia Klub 2025 kian besar. Sementara itu, Napoli setidaknya harus lolos sampai perempat final jika ingin menyusul perolehan poin Juventus, sehingga AC Milan masih sedikit diuntungkan, walaupun setidaknya mereka harus menang dahulu di UCL nanti. Ada total hadiah menggiurkan sekitar 2,5 miliar euro atau sekitar 42 triliun rupiah bagi tim yang akan berlaga di Piala Dunia Klub 2025 nanti, sebagai oleh-oleh mengikuti kompetisi ini di tengah jadwal yang padat. Hadiah sekitar 2 miliar euro disebut akan dibagikan kepada 32 tim yang sudah memastikan diri akan berlaga di Piala Dunia Klub 2025. Sehingga menempuh kualifikasi akan membawa minimal 50 juta euro bagi setiap tim. Sementara masih ada bonus menang dan pemenang Piala Dunia Klub 2025 ini akan memperoleh sekitar 100 juta euro. Maka dari itu, berlaga di Piala Dunia Klub 2025 ini juga penting bagi AC Milan, yang mana mereka bisa mendapatkan tambahan dana untuk setidaknya belanja pemain. Namun, semua bergantung juga pada Stefano Pioli
apakah sang pelatih bisa mengantarkan AC Milan lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-24 ini dengan memenangi 2 laga tersisa kontra Borussia Dortmund dan Newcastle United. Tiga pemain AC Milan yang bisa dibajak Paolo Maldini ke Al Ittihad. Paolo Maldini mungkin bisa membajak sejumlah pemain AC Milan jika ia merapat ke klub Liga Arab Saudi Al Ittihad. Lama tidak terdengar kabarnya setelah didepak dari AC Milan, Paolo Maldini belum lama ini membawa kabar yang cukup mengagetkan jagat sepak bola. Ia kabarnya diprospek menjadi direktur olahraga Al Ittihad. Isu ini mencuat tidak lama setelah kontestan Saudi Pro League tersebut memecat Nuno Espirito Santo. Seperti diwartakan Football Italia dari Fabrizio Romano, Paolo Maldini berada di daftar kandidat yang dipertimbangkan untuk posisi direktur olahraga. Semasa di AC Milan, Paolo Maldini sudah melakukan banyak hal penting yang berdampak positif bagi perkembangan klub. Ia menjadi penghubung yang baik antara tim dengan pihak manajemen, bahkan menjadi motivator dan mentor para pemain. Meski ada sejumlah strategi transfer yang dipertanyakan selama eranya menjabat, secara keseluruhan, eksistensinya di AC Milan sulit tergantikan. Setelah pergi dari AC Milan, Paolo Maldini belum bekerja lagi. Jika merapat ke Al Ittihad, ia akan berjumpa beberapa pemain familiar seperti Karim Benzema dan Fabinho. Namun bukan tidak mungkin pula ia akan membajak pemain-pemain dari mantan klubnya untuk memperkuat Al Ittihad. Lantas, siapa saja mereka? Yacine Adli, salah satu pemain yang sempat mengalami musim sulit di AC Milan setelah pulang dari Bordeaux. Saat musim panas lalu, ia merasakan secara langsung bagaimana ketatnya persaingan di skuad Stefano Pioli dan betapa susahnya mendapat kepercayaan pelatih. Bagaimana tidak, di pertandingan persahabatan alias non-kompetitif saja, Stefano Pioli masih enggan memilih Yacine Adli untuk tampil. Namun cederanya rada kronik kemudian membuka pintu peluang Yacine Adli untuk unjuk gigi di hadapan Stefano Pioli. Meski saat ini karirnya di AC Milan sudah bergerak ke arah yang lebih baik, Yacine Adli mungkin bisa memikirkan untuk merantau ke Liga Arab Saudi. Di sana ia berpotensi mendapat bayaran yang lebih besar dan menambah warna di daftar gelandang serang Al Ittihad. Namun jika ingin melanjutkan perjuangan mendapat tempat reguler di skuad Stefano Pioli, ia pun bisa tinggal. Chaka Traoré, penyerang berusia 18 tahun ini, sempat disebut-sebut sebagai suksesor Rafa Leao di AC Milan. Akan tetapi belakangan predikat tersebut bak bumerang tersendiri baginya karena ia masih sering bermain di tim Primavera.
Saat ini, salah satu opsi yang mungkin terbaik untuk anggota timnas Mata Gading U23 ini adalah pergi sebagai pinjaman ke klub lain demi mengumpulkan menit bermain. Samuel Chukwueze. Al-Ittihad beberapa waktu lalu sempat santer dikabarkan ingin mendatangkan Mohamed Salah dari Liverpool. Alih-alih pemain asal Mesir tersebut, mereka mungkin bisa melirik alternatifnya yang bisa direkrut dengan bantuan Paolo Maldini, yakni Samuel Chukwueze. Selama ini Samuel Chukwueze nampak terpinggirkan karena kehadiran Christian Pulisic yang terus tampil apik di AC Milan. Saat bintang timnas Amerika Serikat itu cedera, barulah ia mendapat kesempatan untuk turun di pertandingan. Bahkan Samuel Chukwueze disebut-sebut akan mengisi posisi Christian Pulisic di starting line up AC Milan kontra Lecce pada malam nanti.